Meski sepak bola Indonesia masih sangat sulit diharapkan, negeri tercinta tetap pernah mengeluarkan bakat-bakat berkualitas yang tentunya tidak boleh dilupakan. Beberapa nama tenar yang pernah menghiasi belantika sepak bola Indonesia adalah Roni Pasla, kiper terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ia tercatat sebagai penjaga gawang yang pernah menahan tendangan penalti Pele pada tahun 1972 kala timnas Indonesia berhadapan dengan Brasil. Namun, ada satu nama pesepak bola Indonesia yang sangat melegenda, tapi sayang sekali harus berakhir dengan tragis. Dia adalah Andi Ramang, pemain yang berjaya bersama PSM Makassar. PSM Makassar adalah klub tertua di Indonesia yang sampai saat ini masih eksis di kompetisi kasta tertinggi tanah air. Berdiri 2 November 1915, Juku Eja sudah menyumbang puluhan pemain yang berkiprah di timnas Indonesia. Di antara puluhan pemain itu, ada satu pemain yang kental mewarnai perjalanan PSM dan tim Garuda. Sosoknya bahkan tetap jadi pembicaraan sampai saat ini. Dia adalah Andi Ramang. Penyerang bertubuh kecil ini jadi legenda dan mitos sepak bola Indonesia. Andi Ramang lahir pada tanggal 24 April 1924 di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kemudian hijrah ke Makassar pada tahun 1945. Andi Ramang memiliki tendangan yang sangat keras, kedua kaki yang sama-sama hidup, gemar melakukan tendangan salto, dan kecepatannya di atas rata-rata. Bahkan FIFA menjulukinya sebagai kurcaci monster. Andi Ramang hampir membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 1958 setelah 2 golnya menyingkirkan Tiongkok. Namun sayang, Indonesia mengundurkan diri pada putaran kedua lantaran enggan melawan Israel karena alasan politik. FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia mengakui Ramang sebagai sosok penting pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. FIFA pernah mengangkat kisah kehebatan Ramang secara khusus dalam situs resmi mereka saat peringatan ke-25 tahun kematiannya pada tanggal 26 September 2012. Diberi judul Orang Indonesia yang Menginspirasi Puncak Sukses tahun 1950-an, FIFA memusatkan kebilangan Ramang ketika memperkuat tim Merah Putih di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Di gelaran tersebut, pertandingan Indonesia melawan raksasa Eropa Uni Soviet menjadi pertandingan yang melambungkan nama Ramang. Meski posturnya kalah dengan pemain lawan, ia tetaplah merepotkan. Ramang mengacaukan strategi yang telah dibangun Uni Soviet hingga memaksa tim tersebut harus melakukan pertandingan ulang setelah di pertandingan pertama bermain imbang 0-0. Pada pertandingan kedua, Uni Soviet yang sudah tahu kualitas Ramang langsung menerapkan pressing ketat kepadanya. Ramang benar-benar hilang kendali. Dia tak berkutik dan membuat permainan Indonesia buntu. Hasilnya, Uni Soviet berhasil memenangi laga dengan skor telak 4-0. Nah, segala andil besar yang ditunjukkan Ramang buat timnas Indonesia hanya tampak seperti debu yang hilang ketika disapu. Pada tahun 1960, Ramang disebut terlibat dalam kasus suap hingga membuatnya terkena skorsing. Kasus itu pun membuat karirnya turun tajam. 2 tahun menjalani skorsing, Ramang sejatinya sempat dipanggil kembali oleh timnas Indonesia. Akan tetapi kepopuleran serta kemampuannya di atas lapangan seolah hilang begitu saja. Saat itu kehidupannya berubah. Dia masih tetap bermain sepak bola, akan tetapi pundi-pundi yang didapat terhitung sangat sedikit. Karena mendapat gaji yang terlalu sedikit, Ramang bahkan sempat mengisi hari-harinya dengan menjadi seorang kenek truk dan tukang becak. Mengakhiri karir dengan cara yang sejatinya tidak diinginkan, Ramang sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada Indonesia. Dia tak mendapat jaminan yang layak dan mengatakan bahwa saat itu menjadi seorang pemain sepak bola tidak lebih berharga dari kuda pacuan. Tahun 1981, Ramang mulai menjalani hari-hari dengan penyakit paru-paru.
Kondisi itu setidaknya dia hadapi selama kurang lebih 6 tahun. Hingga pada tanggal 26 September 1987, karena tak punya cukup biaya untuk berobat, Ramang dinyatakan meninggal dunia di rumah yang sangat sederhana yang dihuni bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Akhir kisah yang begitu menyakitkan bagi seorang legenda. Andi Ramang, meski tak mendapat perlakuan yang layak sebagai pahlawan, namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu yang terhebat sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.